Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sekali lagi merenungkan dari Yesaya 62 ayat 3, bahwa engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan menjadi surban kerajaan di tangan Allahmu. Saya berikan teladan lagi, contohnya bahwa ada seorang yang bernama Nelson Mandela, dulu pernah menjadi presiden di Afrika Selatan ya. Tapi Nelson Mandela ini saudara, dia hidup di Afrika Selatan pada waktu itu ada apartheid ya. Jadi sangat rasisme dan mereka keras dan tidak adil terhadap orang-orang kulit hitam. Nah, karena dia bangsanya dianggap lebih rendah dan diperlakukan tidak adil, dia dipenjarakan selama 27 tahun karena dia memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. 27 tahun. Nah, selama dia di penjara, dia luar biasa, saudara. Dia walaupun diperlakukan buruk, tetapi dia tidak membiarkan dirinya didefinisikan seperti itu. Di balik penjara itu, di balik jeruji besi itu, dia tetap menjaga integritasnya dan dia memelihara kasih untuk sesama. Dia menolak membalas kebencian, luar biasa saudara. Dia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dia percaya bahwa identitas sejatinya bukan ditentukan oleh penindasan dunia, tetapi oleh nilai-nilai luhur yang dia pegang. Ya, keadilan, perdamaian, dan pengampunan. Wah. Nah saudara, ketika akhirnya setelah 27 tahun itu dia dibebaskan, dia tidak membalas dendam. Ya, orang-orang di sekelilingnya yang jahat itu pada waktu dia di penjara, dia tidak membalas mereka dengan kejahatan. Dia tahu si A si B tetapi dia tidak membalas. Ya, saudara ada filmnya, saudara bisa menonton filmnya tentang Nelson Mandela. Luar biasa. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan akhirnya justru dia menjadi simbol perdamaian dan persatuan. Dan dia kemudian diangkat menjadi presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Ya, dunia menghormati dia bukan hanya karena perjuangannya, tetapi karena karakternya yang seperti mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan penuh kehormatan, kemuliaan, dan mencerminkan kasih yang mengalahkan kebencian. Nah, jadi dia katakan seperti Mandela ini, kita mungkin mengalami ketidakadilan. Banyak orang mengalami ketidakadilan, penolakan, dan juga kesulitan. Kadang-kadang dikarenakan diri sendiri, kadang-kadang dikarenakan orang lain ya. Tetapi di tangan Tuhan, hidup kita tetap berharga. Ya, kita dipanggil untuk hidup dengan kehormatan, bukan karena apa yang orang lain katakan. Ya, tetapi karena siapa kita di hadapan Tuhan. Mahkota di tangannya, serban di tangan Allah kita. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya ya kita itu sudah mendapat penghargaan demikian. Mari kita hidup sebagai mahkota di tangan Tuhan. Ya, memancarkan kasih, kebenaran, dan kemuliaannya di tengah dunia yang haus, dan kita itu bisa menjadi terang bagi Tuhan. Marilah kita yang berharga di mata Tuhan ini, kita melangkah dengan keyakinan dan kerendahan hati, menjadi pantulan kemuliaan Allah dari segi seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan, tolong Tuhan supaya kami dapat memancarkan sinar kasih-Mu, dapat memancarkan bahwa kami ini adalah mahkota keagungan di tangan-Mu.
dan surban kerajaan di tangan Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mempertahankan integritas kami, supaya kami dapat menjadi orang yang patut dihargai, dapat memancarkan sinar kasih-Mu. Kami dapat dengan rendah hati, tapi kami berjalan dengan kemuliaan Tuhan. Tolong karakter kami Tuhan, tolong hidup kami Tuhan, supaya kami patut menjadi orang yang berharga dan dihargai oleh orang lain. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami dan ampuni. Kadang-kadang kami menjadikan diri tidak patut dihargai, tidak patut dimuliakan. Ya Tuhan, ampuni kami supaya kami patut, supaya kami dapat menaruhkan diri kami ini menjadi orang yang patut dihargai, yang mengenakan mahkota kemuliaan, dan juga kami mengenakan surban kerajaan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau menghargai kami dan menaikkan tingkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara ya, renungan singkat ini semoga memotivasi saudara dan saya juga, supaya kita ini dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di mata dunia boleh kita ada kekurangan, tetapi di mata Tuhan kita sangat berharga, dihargai. Demikian, kiranya Tuhan memberkati saudara dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekeliling kita dengan memuliakan Tuhan melalui tutur kata kita, karakter kita, hidup kita. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.